Halo Sobat Wanska, kembali lagi bersama kami pada podcast Suara Wanska episode ke-40. Pada podcast kali ini bersama saya Brian dan rekan saya Aku Budi. Kali ini spesial HUT Wanska ke-50 tahun. Kita sudah kedatangan narasumber yaitu Bapak Ide Bagus Putu Rai Jendra, salah satu pendiri SMK Negeri 1 Gianyar atau yang dulu dikenal dengan SMEA. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Gimana kabarnya Bapak? Baik-baik aja gitu. Wow, Bapak bisa ceritakan sedikit dong perjalanan Bapak dari rumah menuju ke kami sini di podcast Rawanska. Kalau dari rumah kebetulan tadi pagi kan hujan deras. Gitu. Iya. Jadi Bapak sedikit deg-degan itu apa gimana, kasihan anak-anak itu dan nunggu. Tapi astungkara hujan mulai mereda itu datanglah teman-teman dari SMEA SMK untuk ngantar Bapak ke sini. Jadi Bapak sedikit excited lah. Iya. Jadi excited sekaligus gugup juga. Pertama kali ketemu anak-anak ini. Iya, betul sekali Bapak. Baik Pak, ngomong-ngomong untuk di podcast Suara Wansa yang kali ini kan membahas tentang salah satu pendiri Wansa, Bapak sendiri. Nah, yang dulu itu dikenal dengan SMEA. Bisa diceritakan sedikit apa sih itu SMEA, Pak? Ya awalnya Bapak ceritakan ya gitu Iya. kan. Tahun 70 Bapak habis wisuda gitu kan dari Malang. Sesungguhnya karena situasi politik dulu mestinya selesai bukan 70 gitu kan. Iya. Tahun 6566 sudah Bachelor of Business Administration. Tahun 6566 gejolak politik, jadi mogok kuliah segala macam lah dengan resiko itu. Nah terus di wisuda tahun 70 itu kan di wisuda di Universitas Brawijaya 3 angkatan sekaligus, angkatan pertama, kedua, ketiga, angkatan ketiga di Brawijaya, mulai dari swasta dulu. Malah ikut nyari dana untuk penegrian berunitas Brawijaya dulu ya, tahun 63 gitu. Nah pulang ke Bali didatangkan oleh Pak Jegerante. Beliau dari Tabanan, beliau sebagai pegawai daerah di sini. Satu kata beliau yang menyentuh hati waktu itu, Iya. itu pangwenten SMEA di Gianyar, cuman gitu aja, kita langsung tersentuh gitu lah. Iya. Ya, beliau yang dari luar Gianyar aja begini. Nah, singkat cerita gitu lah. Terus beliau, Bapak Jegerante, Pak Wirte di Banjarsangging, Iya. terus Pak Jigre di Mayortegas, itu yang pokok dulu. Iya. Mulai menjadi SMEA, minjam sekolah SD 3 di Banjarsangging dengan keadaan yang sangat sederhana, dengan semangat ingin biar benar-benar ada sekolah Iya. penting di Gianyar. Waktu itu yang jadi tata usaha juga semua itu volunteer. Pak Jana namanya, adanya Pak Nurage almarhum, sekarang sudah almarhum, didampingi oleh pembantu TU itu Pak Sisamo namanya, Isti Samo dari Bian Basi gitu. Nah singkat cerita, oleh proses ngajar, minjam sekolah juga di SMP negeri sebentar, oleh proses membangun sekolah gitu lah. Nah waktu membangun sekolah, ketuanya Pak Jegerante sendiri, Bapak sendiri sebagai bendahara. Nah, kemudian Bapak sudah di DPRD waktu itu, di pimpinan Komisi B untuk masalah ekonomi dan keuangan. Nah, jadi nego dengan pemerintah, ya pemerintahnya Pak Jegerante, kemudian beliau sebagai bendaharawan, kalau nggak salah dulu istilahnya Sedang Agung gitu, di Pemda. Nah, jadi bantuan sedikit juga dari pemerintah kan, di samping penggerak pencari dana itu Pak Wirte Banjarsangging, Pak Jigre juga ada. Nah, terus guru-guru yang lain ada juga yang terus membantu waktu itu. Sang Ayu Tantri dari Sampiang sama suaminya, terus Pak Sukarse dari dari Sukwati Cemenggal, tambah lagi Gowuyat dari Bian Base, tambah lagi Pak Wirte di Beng, terus ada juga Bu Keti dari Banjarsangging. Ya semua itu memang volunteerin, memang betul-betul biar ada di Gianyar. Nah terus dibangunlah gedung di sini, masih
Gotong royong yang kerja ya murid-murid semua, Iya. angkat batu apapun gitulah, jadi sederhana. Terus proses mau penelitian oleh Pak Jegerande sebagai pimpinan waktu itu, terus bikin surat permohonan resmi lah ke PDANKA. Nah di satu sisi kita juga berinisiatif, waktu itu kan perlu lobby di Jakarta. Kita ajak Pak Jegerande, Pak Wirte, Gong Wiyat, itulah. Tuh kayak ingat banget itu. Nangkil ke Puri Agung, ketemu dengan pahlawan nasional. Beliau masih tuh belum meninggal. Ngertilah maksudnya untuk di gimana di Jakarta. Ya, terus jadi negeri bahwa sudah nggak di sini di Jakarta gitu. Karena karir mulai lagi sebagai diplomat. Gitu. Karena sudah ini waktu itu terus pendidikan Bapak di Jakarta terus keluar gitu lah. Itu intinya. Kalau ada ditanya lagi silakan. Jadi kira-kira Pak saat mendirikan SMEA dulu itu ada permasalahan pendidikan nggak sih Pak di masa-masa tersebut? Nggak ada masalah. Oh gitu. Jadi yang gurunya walaupun bukan guru negeri, ini kan diambil yang ini aja, para sarjana-sarjana yang baru tamat gitu. Padahal Bapak dulu waktu di Malang ketika lulus bachelor itu yang disebut sejak sarjana muda gitu. Itu diminta oleh dekan karena lulus itu kan langka itu tahun 65 untuk jadi dosen. Tapi Bapak nggak milih, nggak mau sampai marah dekan itu. Terus susah jadi tenaga pengajar. Karena berpikiran orang tua masih mampu, nggak usah lah diterusin. Nah, tapi akibat karena politik berkepanjangan tertunda lama. Gitu kan. Jadi yang bikin Bapak sedih bukan apa-apa ya. Ketika Menteri Daud Yusuf jadi Menteri PDANKA, Bapak sudah di luar, gitu. Diturunkanlah grade-nya sarjana kita. Yang sarjana lengkap istilahnya dulu, doktorandos, insinyur, master in direktan itu, master itu dijadiin S1, sakitnya itu. Iya, benar. Jadi kok direndahkan martabat kita di dunia Ya, internasional. Nah, ketika di suatu saat di Jerman tahun 2000 nih, kedatangan tamu, ada Menteri PDANKA, namanya Pak Malik Fajar, sama Ketua MPR juga Amir Rais waktu itu, datang. Terus Rektor ITB, kita undang makan. Nah, beliau ini ngomong, saya keberatan tuh, saya insinyur ya S2. Rektor ITB ngomong gini. Nah, padahal ada Menteri PDANKA juga sepakat. Cuma ini karena kebijakan Pak Daud Yusuf diturunkan. Mungkin saat mendirikan SMEA itu ada hal atau kejadian yang Bapak nggak lupain sampai sekarang itu Pak? Bisa diceritakan? Apa ya? Pokoknya kita aja. Gimana ya? Kejadian semua enak aja gitu. Oh iya. Lihat anak-anak belajar tekun gitu, sampai luas-luas nunggu apa bisa di negeri, apa bisa gitu. Berarti berjalan lancar ya Pak ya? Berjalan lancar. Terus kalau misalkan ngomong-ngomong tentang permasalahan pas Bapak membangun sekolah ini ada nggak Pak? Kayak misalkan pertentangan lahan ataupun izin dari pemerintah gitu Pak? Saya nggak perhatikan itu, tapi saya lihat lancar aja. Dulu Pak Jegerande kan orangnya di daerah, apa di DPR itu lah. Jadi klub itu kan, iya, kalau ada masalah apa kita tunjang gitu lah. Jadi Pak Jigre juga anggota BPH dulu, Badan Pemerintah Harian. Pak Wirte juga punya koperasi pribadi dulu, bagus itu. Jadi singitang-singitung lah artinya, membantu. Pak Jegerande dengan cara sendiri apalagi sebagai bendaharawan, bisa aja. Men-DPR-nya udah Bapak pimpinan Komisi B yang mengatur itu. Jadi memang saling mendukung juga gitu ya Pak ya? Gimana? Saling mendukung juga gitu? Saling mendukung. Iya. Di BTKD ini biar di Gianyar ada, itu kata-katanya Pak Jegerande itu pemimpin SMEA di Gianyar, satu kata itu melekat itu. Iya. Jadi motivasi untuk benar. Oke Pak, terkait tentang perubahan status di SMEA ke SMK Negeri 1 Gianyar itu bisa diceritakan nggak Pak? Kenapa bisa berubah menjadi negeri? Ya karena memang keinginan harus negeri gitu lah. Coba kalau swasta kan susah gitu. Iya betul banget. Susah terus gotong royong gitu lah.
Memang di setelah negeri pun harus gotong royong, tapi kan jelas formal gitu. Nah peristiwa setelah itu kan udah di luar gitu, jadi udah kemana-mana gitu. Udah melalang buana gitu ya Pak ya? Ya, tapi tetap memonitor juga sih. Kalau misalkan menurut pandangan Bapak waktu itu tuh kan waktu pertama kali terbangun sekolah ini, Ya. bagaimana tanggapan Bapak kayak siswa-siswinya baru masuk ke sini gitu loh Pak, kan kayak sekolah baru gitu, bagaimana? Ya maaf Bapak karena sudah harus ke Jakarta, Iya. nggak sempat langsung nikmati itu. Oh gitu. Walaupun waktu pembangunan Bapak sebagai bendahara, Pak Jeger sebagai ketua gitu, terus Pak Jana tetap di TU juga sebagai kasir lah membantu kita. Jadi bagus lancar itu karena semua mendukung. Menurut Bapak, kan Bapak tadi dari rumah menuju SMA 1 Gianyar sekarang ini pasti ada yang namanya perkembangan nih Bapak dari sekolah yang SMEA dulu dan SMA 1 Gianyar sekarang. Gimana sih tanggapan Bapak tentang perkembangan yang sudah berkembang pesat sekarang ini Bapak? Ya, terutama dari segi pembangunan. Iya gitu. betul sekali pembangunan. Bukan main ini kita lihat. Di sini tanah kosong dulu. Ingat orang tuanya Bapak dulu kan punya tanah gitu di sana. Yang jadi gedung di sana apa namanya? Pertanian atau gedung. Jadi anak-anak kita bisa membayangkan dulu. Ini memang cari dulu sawah gitu. Iya sama. Jadi gotong royong sambil belajar, sambil bekerja gitu Pak. Jadi semua terasa menyatu gitu. Iya. Tidak ada kepentingan lain. Untuk siswa-siswinya itu Bapak selalu menitipkan suatu nilai utama nggak Pak? Kayak harus kita sebagai keluarga besar SMEA nih ya, utamanya ada nggak nilai-nilai utama yang Bapak selalu tekankan pada siswa-siswi itu biar selalu dilaksanain dan biar bisa menjaga hubungan harmonis antar sesama? Iya, iya. Kunci utama itu ya naluri apa namanya tulus itu. Iya. Jadi kebetulan ditanya begitu, ini kunci Bapak rasakan itu. Tidak harus semua harus hebat, pinter. Kalau orang tidak tulus itu repot. Sebab dengan tulus itu kan murni gitu, dari sononya sendiri itu. Tidak bisa kita diakalin. Gitu. Jadi kemana-mana aja kita gitu. Menghadapi orang hebat segala macam. Kalau kita tahu dia tidak tulus itu bakal grogi dia. Gitu. Iya betul Pak. Apa rasanya sambil ke tingkat tinggi kan? Kalau Bapak cerita kan mungkin kaget ya, gimana seorang presiden, menteri itu kalau ngomong ya tegas itu. Tadi contoh yang sedang krisis dulu, kita sama ini contoh aja ya, karena kan kita dulu sih zaman krisis presiden Gus adakan kunjungan ke Cina, itu bagian dari kita untuk mengatasi krisis. Dari bantuan pinjam bersama kita dengan rombongan besar, pengusaha banyak kita bawa, terus para pejabat tinggi kita bawa. Nah singkatnya, salah satu poin yang disepakati waktu kunjungan dengan presiden, bantuan dana, bukan bantuan ini, bantuan kredit ekspor dari pihak Cina pada Indonesia. Kita kan butuh, apalagi nanti dananya ini untuk mengimpor barang-barang kebutuhan petani. Vital gitu kan. Nah berikutnya 6 bulan lagi kita tanpa presiden cuma dengan Menlu aja, dengan pejabat tinggi kita sana ditanya oleh ya Cina, oleh presiden Cina Jiang Zemin itu, ini kenapa kok belum tindak lanjut? Kaget kita. Saya tahu ada menteri bermain, menteri lain. Nah Menlu berdua sama Pak ngomong, gimana kok tidak direalisasi? Singkatnya ngomong, menteri udah tahu kata, bilang aja sama Gus Dur. Oh iya bilang, Rabu saya akan sidang kabinet, benar ditegur itu menteri itu, malu gitu tuh. Nah itu zaman dulu tuh karena menteri bajunya beda-beda, Iya. kepentingannya juga yang dibawa beda. Gitu. Bukan mendukung RI bukan. Gitu. Siapa yang nggak marah? Nah ini kalau kita tulus tuh. Iya betul. Bapak bukan apa-apa, sering dijadiin saksi ya, walaupun nggak tahu, cuma duduk pegangan aja. Menteri kalau ada apa, bilang ini ada saksinya gitu. Ini tolong
ketulusan itu dan kerja keras itu ilham dari mana datang. Kita bangga kalau Semea bisa nanti siapa tahu jadi menteri, jadi pejabat tinggi. Ya mungkin salah satu muridnya ya Pak ya. Iya gitu loh. Kita kan nggak nyana, Iya, Bapak juga betul. nggak nyana dulu ke tamat sekolah, jadi guru sini, jadi anggota DPRD, malah dipilih sebagai apa namanya dicalonkan jadi bupati Gianyar tahun 75. Tahun 75. Ya itu bersamaan dengan mendirikan sekolah ini lah. Nah, terus Bapak pilih karena harus Jakarta mundur sebagai calon. Nah, di Jakarta kita bertempur untuk RI itu lah. Pak, kalau misalkan ngomong-ngomong tentang sekarang nih Pak ya, pasti zaman sekarang tuh berbeda jauh dengan zaman Bapak yang waktu mendirikan SMEA ini. Terutama itu yang di teknologi kan Pak ya. Ya. Bagaimana opini Bapak atau pandangan Bapak terkait teknologi itu sudah kayak bercampur baur dengan pendidikan kita? Apakah bisa dijelaskan mungkin dari sudut pandang Bapak sendiri? Ya memang teknologi itu kan kita harus menyesuaikan diri, ngikuti. Iya betul. Jadi anak-anak juga siap lah. Dulu siapanya ada dengan cuma di film-film aja, hayal gitu. Bawa apa namanya telepon. Bapak ingat dulu waktu persis di Hong Kong udah masih HP jadul lah. Gitu. Nah, datang menteri ke sana gitu loh, mau minta tolong. Ini sodorin dari staf kita itu loh. Ini kaget menteri masa bisa ngomong gitu. Ya. Nah betapa berubahnya sekarang itu. Lebih Jadi canggih gitu. jauh canggih. Nah itulah kita harus siap, terutama menghadapi jebakan, scam gitu. Teknologi bukan main gitu. Apalagi dengan yang disebut AI ini banyak Iya, korban. betul. Banyak yang Elon Musk pernah ngomong tuh, stop, disuruh dianjurin stop pengembangan AI ini. Bahaya sekali. Ternyata bisa dibayangkan lah itu. Presiden Venezuela Nicolas Maduro gitu, tanpa bakbi pun itu sudah diboyong. Kecanggihan teknologi semua ada. Ngeri nggak? Ngeri banget. kadang ya. bahaya banget Iya Pak, ya. bahaya banget. Lagi kayak Iya. bukan kejadian nyata gitu di Wah itu tuh udah contoh nyata benar itu. Artinya kita jangan sok sombong itulah. Betul sekali. Jadi yang Bapak amati sekarang itu, Bapak kan Astungkara ngalamin dari zaman penjajahan itu, lahir zaman penjajahan, terus zaman revolusi, zaman Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi, ya sekarang ini Orde apa aja kasih Nana. Ada apa sekarang? ada reformasi masih kayak dari tanggal 97-an kalau nggak salah. Iya. Saat kita Ini kan udah sangat kebablasan. Iya. Yang paling pas karena apa? Orde omon-omon sombong itu loh. Gimana nggak sombong, songong orang tuh ngomong. Iya. Semua nggak hebat bener. Di televisi dimanapun gitu loh. Orang udah nggak tahu malu. Pengetahuannya sejengkal, ngakunya selangit gitu loh. Dan berani berbohong, hoax gitu loh. Misalnya orang ngomong filsafat itu. Kok ngaco itu lah. Nyebut Bang Muhammad ya sebagai tolol waktu nggak bisa kita bayangkan. Iya betul. Kalau filsafat itu kebijakan, bijak itulah, merenung. Makanya simbol itu filsafat itu the thinker, ada patungnya di sini. Jadi kalau kita ngomong tanpa dasar, seperti Aristoteles bilang, ingat kan? Aristoteles itu, filsuf. apa itu Pak? Nah, beliau bilang kalau berbicara harus dengan data atau fakta, etika sama logika gitu. Nah ini yang ngomong filsafat yang mulut yang bukan main anunya keras asam menjelek-jelekan orang tanpa dasar ini susah. Janganlah mau bermulu-mulu kita ngambil contoh filsuf-filsuf besar, cukup di dalam negeri aja. Di dalam negeri kalau kita misalnya dari leluhur kita itu, yang kita warisi sekarang itu kan tak terlepas dari kebijakan-kebijakan dari zaman dulu. Adanya etika kayak sekarang itu tidak orang bebas ngomong, tidak merasa bersalah itu. Nah ini yang kuasa kan begini, medsos ini kan mau nyanyi maki apapun karena dia apa-apain. Terus ngomong
yang paling sadis dia ngomong apa namanya tolol, ada minta ampun dah. Gitu. Kata-kata kasar mulai berani. Iya itulah. Iya betul. Padahal beliau ini tuh ngomong masalah filsafat, jago filsafat, katanya loh gimana itu? Apa dia pegang di mana? Itu sangat berpengaruh Pak ya, terutama di pendidikan. Di pendidikan itu. Jadi dibuat anak-anak nanti dipakai semacam bagian dari way of life, nanti kan repot sudah. Gitu. Ini yang nanti tahu itu gitu kan. Jadi pesan Bapak ya tolong teknologi apapun itu harus dipegang. Jadi kita apa namanya belajar dengan berinovasi. Jangan minder. Belajar bukan hanya di kampus, bukan hanya di tempat resmi, juga di luar, manfaatkan. Ini contoh putra Bapak kan waktu di terakhir juga di Amerika dia ini rajin kemana-mana ke di wilayah. Tak tahu yang ditemui siapa? Para profesor yang terkenal di sana. Ya bertamu lama gitu loh. Ya ilmunya diserap. Jadi tidak harus kuliah, tidak harus. Gitu. Sampai ini contoh orang yang tanpa kuliah. Sudah nonton film Avatar ya? Belum itu Pak. Dan yang dulu yang pernah belum juga. Belum. Nggak pernah sih Pak nonton film Avatar soalnya. Ya, itu saudaranya sutradara paling top di dunia sekarang, James Cameron. Beliau itu dulu ketika pingin kuliah nggak punya duit, pingin kuliah sinematografi lah gitu. Tapi karena mahal bayarannya, akhirnya apa? Dia datang ke kampus-kampus, masuk perpustakaan, difotokopi lah itu naskah-naskah yang ini. Ya beliau praktekkan. Jadi sutradara terkenal mulai dari Titanic gitu. Paling hebat sekarang tanpa kuliah resmi. Nah ini maksud kakiannya untuk memotivasi belajarnya tidak harus di sekolah, tidak harus di universitas, bisa di mana saja itulah. Relasi juga ya Pak. Relasi juga itulah. Cari teman sebanyak-banyak. Kalau cari orang-orang pintar, serap ilmunya aja ngomong tuh. Kadang lingkungan itu juga berpengaruh Pak ya sama. Sangat. Memang kalau di lingkungan yang mau boyo dah kan lingkungan yang aneh-aneh mau repot itu. Susah. Di sampingnya tukang daya, di samping tukang ceki. Jadi susah, jadi filosofinya beda gitu. Cuman ya harus bisa nahan diri. Memang susah kalau hidup di lingkungan demikian gitu. Iya betul. Oke Pak, untuk HUT Wansa yang spesial banget nih untuk yang ke-50, ada nggak sih Pak dari Bapak sendiri pesan Bapak yang mau ucapin ke guru-guru kita atau para siswa-siswi kita untuk tetap bisa menjaga SMK Negeri 1 Gianyar ini? Ya itu kembali yang paling pokok dari kenapa juga bilang hati nurani itu lah, demi semea itu lah. Dimanapun Anda berada itu lah, maupun guru siapapun tetap jaga nama alma mater itu. Jadi demikian pula di skop lebih luas demi nak Bali, skop lebih luas lagi demi Indonesia. Di Bapak kasih contoh yang inilah. Bibit yang mulai muncul hebat itu dari sekolah menengah itu. Ini yang ilmuwan besar di dunia tapi orang nggak tahu karena sudah dibajak, bukan dibajak ya. Ceritanya singkatnya begini, Bapak waktu itu kan tugas di Jerman, terus satu saat pergi ke Hongaria di Budapest. Oleh Ibu Dubas yang betul teman Bapak itu yang nginap di sana, dikasih tahu nanti ada saudara Bapak dari Bali ingin berbicara, ketemu, mikir siapa ini. Nah besoknya di waktu makan malam, saya sudah atur tempatnya beliau itu biar bisa berhadapan dengan Bapak. Udah besar kita sama, ketemulah namanya di Bagusana Manuabe. Gus Manu dipanggilnya di sana. Ya. Singkatnya jabatan beliau terakhir itu sebagai Kepala Pusat Pengembangan Nuklir Hongaria. Nah dulu beliau disekolahkan oleh Presiden Soekarno
Kadang nilai di SMA-nya 10 semua itu. 10 semua. The best lah itu. Ya. Nah kalau Pak Habibie ke Jerman Barat, ini beliau ini ke Jerman Timur. Kan beda nasib terus. Nah untuk pulang karena tahun 65 ini kan masalah itu lah. Itu kesalahan orang-orang kita dulu, pemerintah kita. Kenapa itu? Apalagi para ilmuwan itu kan. Jadi dipersusah kalau pulang ya di diskriminasi, diinterogasi gitu. Ada yang diadili, ada yang ditahan, kan lucu itu. Dulu Bung Karno memerintahkan supaya anak-anak yang brilian sekolah lah keluar, masuk ke Rusia, ke Jerman. Nah singkat cerita di Jerman Timur, nah waktu Perang Dingin, beliau ini dikawal oleh pasukan Pakta Warsawa yang blok Uni Soviet. Ada blok Uni Soviet dan blok NATO. Manapun dikawal, takutnya diculik. Nah, tahu nggak Wernher von Braun, bapak roket dunia itu? Oh ya tahu. Tahu kan? Ya, pada SMA mesti tahu dulu. Iya. Nah, Wernher von Braun ini diboyong ke Amerika, orang Jerman itu. Kisahnya dulu si Wernher, ketika Perang Dunia Kedua, ini ibunya Ratu Elizabeth, Queen Mary, suatu saat istana Buckingham itu, kena ini tembakan pakai V2 itu, pesawat tanpa awak itu. Itu awal mula roket itu, ditembakkan dari Jerman, kok sudah dibobol tembok Buckingham. Nah ini hebatnya seorang ratu waktu itu untuk menenangkan rakyatnya. Beliau lihat tembok itu sambil tersenyum beliau. Wah, akhirnya saya bisa melihat ini warga saya. Pada waktu ngeri, waktu itu sedih banget. Tapi beliau tenang gitu. Inilah benar von Braun penciptanya. Nah takutnya kayak ini si saudara kita dari Bali ini takut diculik juga dibawa ke Amerika untuk jadiin ini ahli itu. Nah terus yang paling berkesan bahwa ketika bilangkan pulang lah di Hungaria itu, kini Gus itu dia bilang, wah beli ada tugas berat, jadi apa tuh beli yang begitu, kata bapak itu. Proyek ambisi Eropa ada. Euro 2007 nuclear fission gitu. Wah, apa tuh beli gitu. Wah, singkat saya sangat ngerti itu ya. Jadi 2007 proyek itu dimulai. Itu ilmuwan dunia kumpul di perbatasan Swiss sama Perancis membangun Large Hadron Collider itu. Panjangnya dari sini sampai Kelungkung untuk terowongan untuk memecah inti atom. Inti atom, tahu kan? Proton, elektron, neutron. Yeah. Ini dipecah lagi. Nah, kita tahu berhasilnya setelah tahun 2012, Bapak sudah pensiun lama di sini. Baca di media, partikel Tuhan telah ditemukan. Siapa yang nggak kaget? Oh ini yang dimaksud bersama Limanu dulu, proyek ambisius sekali Eropa. Jadi yang kebetulan waktu itu juga si penemu teori ini Peter Higgs namanya masih hidup umur 81 tahun. Jadi 2007 proyek itu dimulai. Itu ilmuwan dunia kumpul di perbatasan Swiss sama Perancis membangun Large Hadron Collider itu. Panjangnya dari sini sampai Kelungkung, terowongan untuk memecah inti atom. Inti atom, tahu kan? Proton, elektron, neutron. Yeah. Ini dipecah lagi. Nah, kita tahu berhasilnya setelah tahun 2012, Bapak sudah pensiun lama di sini. Baca di media, partikel Tuhan telah ditemukan. Siapa yang nggak kaget? Oh ini yang dimaksud bersama Limanu dulu, proyek ambisius sekali Eropa. Jadi
yang kebetulan waktu itu juga si penemu teori ini Peter Higgs namanya masih hidup, umur 81 tahun. 2000 sampai dari 2007 sampai 2000 kan 5 tahun itu terus bekerja pada ilmuwan. Jadi, banyak ilmuwan lah, dan Seragan salah satu gitu. Kaget gitu, aduh, sayang namanya nggak disebut karena bukan orang Indonesia. Sedih kan kita itu, itu kesalahan fatal kita politik gitu. Benar-benar kaget gitu. Beliau pulang pun dulu belum itu karena udah dianggap udah diaben sebelum meninggal, mengharukan. Akhirnya itu saya meninggal di sana tuh. Jadi terakhir kepala pusat pengembangan nuklir Hongaria itu. Nah ini bibit-bibit itu diambil dari SMA, SMEA gitu lah. Nah harapan Bapak juga, harapan kakek itu biar ada juga gitu lah. Dengan banyak inovasi, dengan rajin belajar dari lihat perbandingan. Mungkin Bapak bisa sampaikan ucapan atau sepatah dua patah kata untuk HUT Warska ke-50 kali ini Bapak. Harapan Bapak, harapan kita ya, biar SMEA yang sekarang jadi udah negeri 50 tahun, ke 55 lah kalau diukur dari swastanya ini. Tetap berjaya deh, biar bisa menelurkan tokoh-tokoh dunia dulu, bukannya nasional, biar mendunia itu kayak Pak Habibie gitu. Oke, adakah ucapan Pak yang untuk HUT Warska yang ke-50 mungkin dari Bapak sendiri mengucapkan selamat ulang tahun ke SMK Negeri 1 Gianyar? Ya, kepada para guru dan para murid dan para staf keseluruhan lah, ini yang Bapak harapkan tak lain lah bahwa SMEA dan SMK Negeri 1 Gianyar tetap berjaya dan biar bisa menelurkan tokoh-tokoh yang go internasional itu. Baik, terima kasih Bapak. Wow, pembahasan kita kali ini memang singkat tapi sangat berkesan dan menginovasi, menginspirasi, betul sekali. Terutama sama yang sudah mendunia lah. Salah satu pendiri SMEA dulu dan sekarang berubah menjadi SMK Negeri 1 Gianyar. Sangat menjadi tokoh penting di SMK Negeri 1 Gianyar dan dapat selalu diingat oleh warga. Jabatan Bapak banyak sekali dulu. Perlu ngomong dulu. Betul, boleh Bapak. Jadi pertama ditempatkan di Brasil. Memang masih diplomat muda waktu itu, atasnya urusan ekonomi dengan Brasil dulu, ya Peru, Kolombia berkedudukan di Brasil. Jadi ngerangkap keliling gitu. Nah karena tekad kita tulus itu, yang awalnya Bapak pernah lihat itu kan susah bahasa Portugis ya, langap sedikit itu lah. Tapi karena tekad, cuma belajar sebentar aja privat di rumah, terus rajin itu. Kalau di meja Bapak dulu itu, koran segala bahasa itu harus ada kan untuk memonitor, belum kontak kita. Kasalnya jengah itu lah. Pada akhirnya suatu saat ada acara di Bapak berpidato bahasa Portugis saya sudah gitu, kaget semua sampai duta besar maupun apa namanya, kebetulan duta besar kita Pak Umar Ali dulu Sekjen P&K. Ini nyambung yang tadi ya. Beliau sempat cerita kedatangan Pak Anang Mulia Agung, tapi Bapak diam aja gitulah, dikena peristiwa sekian tahun gitu. Beliau anu sekali, teman-temannya Pak Wijojo Sastro waktu di, terus Pak Emil Salim itu angkatan beliau dekan 1, Pak Wijoyo dekan, Pak Emil Salim dekan 2 gitu. Nah beliau sangat percaya pada Tuaji gitu. Jadi trik Tuaji waktu itu dengan mendalami bahasanya, tahu budayanya negara setempat gitu, kita cepat akrab. Kalau kita pakai bahasa Inggris di sana nggak laku itu. Pernah Bapak berunding di Bolivia dulu, sendirian lagi, belum kotanya tinggi banget, kayak lebih tinggi dari Gunung Agung itu, udara tipis, pasti kolek gitu. Diwajibkan minum mate koka namanya, bahan kokain itu, tapi resmi dari dokter itu.
Nah, sedang berunding ini dengan dirjen luar negerinya, hubung ekonomi luar negerinya, pakai bahasa, Bapak udah misalkan dari Portugis sesuaikan dengan Spanyol, kan bahasa Spanyol, bahasa dunia juga. Iya. Ketika satu saat waktu berbicara lupa pakai bahasa Inggris, langsung paham Bapak gitu. No habla Inggris itu, jadi jangan gitu. Señor, thank you, habla Espanyol gitu. Ya udah, mulai lagi mau sambil muter itu dalam bahasa. Itu kita rasakan, oh betapa gengsinya mereka. Jadi kita harus hargai dengan bahasa dia. Nah, termasuk yang dikasih akhirnya setiap siapa aja menteri datang, ya otomatis Bapak dimintain tolong, jadi sekalian penerjemah, sekalian mendampingi gitu loh. Jadi Bapak cepat akrab, kan tahu budayanya, tahu bahasanya. Jadi kalau Pak Dubes waktu itu nugaskan Bapak masih muda itu, nanti mewakili beliau. Nah, para duta besar asing ini selama dari Amerika, Eropa, kan dia temu dengan menteri utama kayak Sri Mulyani lah di sini, karena Camilo Pena sangat populer seperti itu. Lagi mereka ngobrol serius pagi-pagi, datang Bapak tuh. Kamu sudah senyata dulu bang, gitu aja, langsung Bapak dipeluk, langsung saya kepingin ke Indonesia. Apa enggak kaget mereka? Bapak muda. Berani aja. Jadi kalau ada tamu penting, Bapak di samping juga terjemah, kadang-kadang diminta oleh tuan rumah gitu loh. Pertimbangan apa? Saya gimana harus bilang, tapi dalam bahasa Portugis itu. Ya. Jadi modal keberanian, rajin, gitu. Jangan takut gitu loh. Labrak aja. Gitu. Kalau salah-salah dikit mereka maklum. Keren banget ya Kak, Iya, udah betul bisa banget. mendunia, terus mau bisa bahasa dari luar negeri. Keren banget. Mungkin Bapak bisa kasih tips Bapak biar bisa mendalami atau fasih dalam bahasa-bahasa di luar Indonesia nih, contohnya kayak bahasa Spanyol atau Portugis itu. Ya, Bapak all out waktu itu. Jadi Bapak kamus Spanyol, kamus Portugis, kamus Prancis, bahasa Inggris. Bayang di meja juga. Ini media itu dalam 4 bahasa itu, bahasa Inggris untuk para diplomat, bahasa Portugis, Spanyol itu negara akreditasi, merangkap 4 negara gitu. Jadi model berani aja, jangan malu-malu lah. Ngomong kalau salah mereka akan ngerti itu. Memaklumi ya Pak. Iya, dimaklumi. Jangan kita malu merendahkan. Jangan saling ngenyek. Misalnya yang Bapak lihat agak konyol di Indonesia ini, ada teman belajar bahasa Inggris, kok saling ledek masalah bahasa. Bapak jadi geli itu melihat itu. Misalnya dinilai bahasa ini kok begitu, padahal yang menilai itu juga tahu betul lah kayak apa bahasa. Inilah orde apa namanya yang sombong gitu. Jangan takut, jangan takut salah. Mereka akan maklum gitu. Baik, mungkin ada hal yang ingin Bapak ceritakan lagi terkait Bapak atau pengalaman Bapak yang sudah mendunia sekali juga Bapak? Jadi karena Bapak bilang daya nurani gitu, kadang-kadang dari atas itu memang kita nggak tahu lah. Hal yang krusial otomatis muncul. Contoh waktu Mobnas kan heboh itu. Ingat Monas masih belum lahir ya? Belum. Ya. Jadi hebohnya apa gitu loh. Di Indonesia kan sudah tumbuh berkembang pabrik-pabrik mobil buatan Jepang, buatan Eropa, buatan Amerika. Di ujung-ujung muncul sekarang Mobnas yang ininya anaknya Pak Harto. Nah, ini dikasih fasilitas gitu loh. Ininya si slogannya bahwa dalam jangka sekian singkat itu kan bisa komponennya udah bisa 100% lah di lagi itu kan akal-akalan dulu jadi padahal banyak komponennya yang impor bagian besar lah gitu. Nah termasuk Bapak pun waktu mengkampanyekan itu oleh menteri minta tolong itu ya seperti kata menteri ya ikuti gitu lah. Bahwa ini tujuannya untuk mengembangkan industri nasional. Dalam tahun pertama masih impor sekian sekian sampai sekian gitu. Persis.
Nah, diwawancara oleh ini Herald Tribune dari Amerika waktu itu. Ke Jepang dicari gitu. Pak ngomong serius sesuai dengan penjelasan menteri itu lah. Panjang lebar ngomong. Nah, begitu udah sejaman dia off gitu semua. Ini off the record. Saya tahu Anda ini nggak setuju. Tahu, dia tahu hati kita itu, hati Bapak ini nggak setuju. Ini orang Amerika. Nah, terus ketika Pak Arto malah marah, dubes kita ditanya kenapa kok ini, sampai Pak Habibie diutus sana juga, beliau sebagai Menteri Ristek ke Jepang, mengadakan temu inilah antara Jepang dan Indonesia. Antara disinggung masalah Monas itu. Nah, pas disinggung masalah Monas di pertemuan, Bapak lagi ke toilet. Bapak di sana waktu itu sebagai Minister Controller urusan ekonomi tanggung jawab. Nah, ketika sedang di toilet baru keluar didatangi oleh Hideo Kono, dedengkot otomotif Jepang yang menentukan itu. Padahal Bapak belum begitu kenal. Bilang, loh kok saya dimarahi oleh Mr. Habibie gitu. Ini fakta ini. Ya, kakeknya juga kaget. Iya, kaget. Nah semenjak itu dia melekat itu. Nah itu saya bilang hati nurani. Kalau orang kita ada dia tulus itu. Iya, betul. Orang Jepang itu demikian. Tahu itu. Kalau baru kenal. Gitu ya itu. Nah, terus satu saat lagi ketika menteri-menteri kita, pejabat tinggi kita mau ketemu dengan tokoh-tokoh ini, nggak mau diterima. Nah kan ini bukan urusan Bapak lagi, Bapak kan ekonomi keseluruhan. Ini adalah atas perdagangan, atas perindustrian, dia langsung jawab. Tapi karena nggak mau diterima itu Bapak dicari gitu. Gimana kok bos-bos yang nggak diterima? Nah kebetulan besoknya Bapak ada janji main golf. Oh, besok saya akan ketemu dia ngomong. Singkat cerita begitu di lapangan golf baru ketemu di dulu gitu. Yang dedengkot sama itu. Baru ketemu Bapak, woi gitu dia ngomong. Nah terus kita cerita tentang ini ada bos-bos datang di mana. Nah karena Bapak yang minta, dia kenalkan dengan pengganti dia ke Sumasa Kusaka. Terus dia bilang, oke, saya akan terima. Tapi you harus ikut, malah saya akan undang makan begitu. Yang paling gawat lagi ketika Pak Harto marah itu keras. Ya, kalau Bapak juga marah sama staff, pokoknya telepon jangan dia nolak gitu. Dulu di open aja deh. Nah Dubes. Nah, terus Pak Dubes kan harus nyari apa sebabnya ke Jepang nggak menentang nasib itu. Bapak kasih tahu, ya hubung aja ini Pak. Gitu. Yang itu kasus masalah gagal. Tapi di satu sisi Bapak juga ini ada sedikit kesempatan atau akal. Kebetulan Jepang mengeluarkan kebijakan ekonomi baru. Setiap kebijakan ekonomi kita harus analisa, pahami untuk dilapor ke Jakarta dampaknya terhadap negara kita. Biasanya kita hubung profesor itu dan juga tokoh pejabat tinggi. Nah setelah bapak profesor itu pejabat tinggi terakhir dia si Kasumasa Jaga sama sekali nggak nyinggung masalah untuk tentang Monas sama sekali enggak. Tapi dia sendiri membeberkan karena curhat dia itu. Iya. Nah, itulah hati nurani nyambung gitu. Nah, ketika Bapak lapor ke duta besar waktu itu, ini kebetulan saya sih nggak nanya itu, padahal Bapak nyarakan dia hubung dia. Dia ngomong ini, wah kaget gitu. Tadi dia bilang sama saya katanya dia nggak tahu, paling gak enak. Dicontoh itu. Jadi betul-betul kita rasakan. Biar tahu jabaran Bapak di Tokyo di samping Minister Chancellor urusan ekonomi dengan juga ini terpilih sebagai Presiden ASEAN Defense Center di 11 negara. Sampai ketika habis masa jabatan diperpanjang dengan diam-diam oleh mereka. Kenapa alasannya? Apa kan keberanian sudah seharusnya diganti? Penjelasan mereka kita udah senang kok. Jadi nggak ada babi ibu dari Cesplin kemana aja bebas.
kita ajak ke Malaysia, ke mana keliling untuk memajukan ekonomi masing-masing negara gitu. Jadi di Jakarta juga Pak, banyak juga gambaran yang sudah kita kasih tahu. Ya, betul. Tempat ini G77 tuh. Jadi ketua konvensi waktu itu menjabat Dirjen Hubungan Luar Negeri. 77 negara South Economic Cooperation menghadapi G7 waktu itu. Dari konferensi Jakarta Pak jadi ketua itu, chairman itu. Jadi banyak jabatan yang ini. Nah, kembali si Nicolas Maduro sebelumnya Hugo Chavez sama presiden. Gus Dur sama Bapak nerima dulu di Jakarta di istana. Masih kita ada krisis, Bapak diantar. Bapak tidak mau pakai mobil dinas, nggak pakai supir karena krisis. Itu Tuniangnya yang antar ke istana Pak, gitu. Diam-diam orang tahu. Jadi banyak kita harus sendiri. Tapi yang satu hal, kalau kita udah tulus jujur itu tanpa ada kepentingan pribadi, banyak berdatang itu otomatis masuk. Bapak juga kalau wawancara tidak pernah menghindar. Moto Bapak waktu itu, wartawan butuh berita, kita butuh promosi itu, tanpa keluar duit pun itu kan. Beda dengan di sini kan, maaf ya, banyak itu para wartawan entah apa itu, kayak amplop, udah di sana enggak betul. Jadi Bapak selalu siap, karena sibukan Bapak di Hongkong dulu itu banyak harus membawa investor di Indonesia. Ini yang ingin Bapak di sini itu investor ada 2 orang, di meja tunggu Bapak ada 2 orang pengusaha, di koridor ada nunggu sekjen perindustrian berdiri itu kali ngomong gitu. Dadak telepon dari South China Morning Post. Itu wartawan orang Inggris. Dia nanya mau wawancara. Oke, atur waktu. Lalu gua bilang itu, enggak. Sekarang langsung digituin. Karena besok sudah net. Kalau ada nih sambil ngobrol nih, ada nih wawancara. Kebetulan waktu itu peristiwa Kuwait diserang sama Irak. Jadi ini kan di embargo. Jadi harga minyak naik. Kita kan diuntungkan. Nah. Dia lihat dari sudut sana gitu. Jadi spontan itu keluar tak itu jawab apa aja bisa. Itulah. Itu Bapak bilang waktu itu, dia bilang kan enak ya jadi produsen minyak. Enak gak enak gitu loh. Jangka panjang itu gak baik gitu. Bapak bilang ini sama wartawan ini. Bagaimanapun perang itu tidak setuju. Dampaknya juga secara tidak langsung nanti kita juga akan kena. Ada pertukaran barang jasa, ada kan di negara-negara maju kita juga butuh komponen dari mereka. Kalau ini kan naik juga. Gitu. Ekspor impor gitu ya Pak? Ya, ketika dia nanya tentang untungnya berapa sih itulah. Karena jelas Indonesia diuntungkan sebagai eksportir. Dia nanya itu untungnya sekira berapa tuh? Wah itu kita belum hitung gitu. Dia ngerti terus wartawan, oh dasar diplomat. Waktu itu kalau ditanya menteri siapapun di Eropa nggak ngerti itu berapa. Harus kita chest plan ya. Udah habis ini. Terima kasih Bapak sudah menyempatkan waktunya spesial pada podcast kita di episode kali ini Hutwarska ke-50 dan sampai jumpa pada podcast kita selanjutnya. Bye bye.